大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 111-115 Lingtian duduk bersila di tempat tidur, bermeditasi sambil berkultivasi. Formula Divine Shocking Dragon memiliki total 12 lapisan. Dari lapisan ke-6, melangkah ke tingkat berikutnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Lingtian memahami prinsip, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Jika dia ingin maju dengan paksa, tidak hanya kultivasinya tidak akan maju selangkah, itu akan menimbulkan beban besar, atau bahkan merusak, untuk tubuhnya. Hanya dengan mempertahankan sikap tenang dan riang, kultivasinya akan meningkat. Sekecil apapun peningkatannya, itu tetaplah peningkatan. Setelah Yu Bingyan datang, dia telah menghancurkan kondisi mental optimal Lingtian. Semakin awal meridian hitam ilahi Yu Bingyan dirawat, semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya. Sementara Lingtian bisa menunggu, Yu Bingyan tidak bisa. Bahkan jika dia mampu menyempurnakan Great Cyclic Pill, itu hanyalah metode untuk mengulur waktu. Malam ini, Yu Bingyan tidak kembali ke keluarga Wei tetapi malah tinggal di keluarga Ling, pindah dengan pengawalnya. Ini membuat halaman yang awalnya luas menjadi sedikit sempit. Pada saat yang sama, tindakan Lingtian juga menjadi lebih terbatas. Karena keluarga Wei mengkhawatirkan Yu Bingyan, mereka mengirim Wei Xuanxuan untuk mengundangnya kembali. Namun, dengan alasan Lingtian terluka, Yu Bingyan bersikeras untuk tetap tinggal di sana. Tak berdaya, Wei Xuanxuan hanya bisa setuju untuk menjemput Yu Bingyan pada siang hari berikutnya. Langit sudah gelap, suara gertakan lembut bisa terdengar di atap. Lingtian terbangun dari kondisi meditasinya, membuka matanya perlahan. Matanya tertuju pada orang di atap saat perasaan sucinya menyebar. Jika orang ini memiliki niat jahat, Lingtian akan membunuh orang itu dengan semua yang dimilikinya. Bangsawan muda, ini aku. Merasakan niat membunuh tajam Lingtian, orang di atap dengan cepat berbicara, dia adalah Lingjian. Dari jendela yang terbuka, Lingjian masuk, bangsawan muda, ada apa? Mengapa aku merasakan dua ahli asing di rumah selain bangsawan muda? Selain itu, mereka berdua sangat waspada. Apa yang terjadi? Takut aku akan melakukannya mengungkapkan diriku, aku langsung melompat ke atap bangsawan muda dari luar. Lingtian memuji, Lingjian, kamu memang lebih dewasa akhir-akhir ini. Kamu sekarang dapat membuat keputusan yang fleksibel ketika kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Haha, jika beberapa tahun yang lalu, kamu mungkin akan masuk dengan bodohnya dari pintu depan, kan? Lingjian menggosok kepalanya dengan malu. Wajah dinginnya seperti anak yang belum dewasa di depan Lingtian, bangsawan muda terlalu banyak memujiku. Situasi hari ini terlalu aneh, ini adalah pertama kalinya rumah kami dalam keadaan siaga tinggi. Jika bukan karena bawahan ini yang tahu muda kemampuan bangsawan, saya pasti berpikir bahwa sesuatu terjadi di dalam keluarga. Putri kecil dari keluarga Yu ada di rumah kita, kata Lingtian dengan tenang. Ah, tidak heran, mata Lingjian tiba-tiba menyala dengan semangat, apakah kedua ahli itu penjaga putri kecil? Bangsawan muda, aku, Lingtian memotongnya, tidak mungkin. Kamu tidak bisa menyentuh mereka sekarang. Mereka berdua bukan lawanmu. Setelah ditarik, permainan pedangmu tidak dapat ditarik kembali, tegas dengan niat membunuh. Ini adalah permainan pedang paling tajam dan paling kuat di dunia saat ini. Sementara mereka bukan lawan Anda harus melawan mereka dengan sekuat tenaga jika mereka bergandengan tangan untuk melawan Anda. Dalam pertukaran antara para ahli, hidup dan mati terjadi dalam sekejap dan keduanya pasti akan mati di bawah tangan Anda. Namun, putri kecil dari keluarga Yu adalah urusan yang sangat penting dan tidak boleh terjadi apa-apa. Saat terjadi kesalahan, kita akan berada di ujung pertahanan. Lingjian terdiam sesaat sebelum berkata, aku akan menunggu. Pasti akan ada hari seperti itu. Lingtian terkikik, Lingjian, ketika hari ini benar-benar tiba, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi tertarik pada mereka berdua. Mata Lingjian berbinar, bangsawan muda, apakah kita akan menjalani pelatihan khusus lagi? Lingtian tertawa, bukan itu masalahnya. Hanya saja aku memikirkan situasi lain dari niat membunuhmu barusan. Lingjian, apakah kamu tahu bahwa kamu tidak lagi memerlukan pelatihan khusus lagi? Pelatihan khusus hanya dapat meningkatkan daya tahan,
refleks dan ketangkasan seseorang. Itu sudah tidak berguna bagimu. Hal yang harus kamu tingkatkan sekarang adalah kultivasimu. Ling Jian tampak sedikit kecewa ketika mendengar itu, frustrasi atas fakta bahwa pelatihan khusus tidak lagi berguna baginya. Ling Jian tahu betapa kejamnya pelatihan khusus Ling Tian. Itu mampu membuat seorang ahli seperti dirinya hidup di bawah tekanan kematian setiap saat, bahkan takut untuk bersantai sejenak. Sementara perasaan seperti itu menyiksa orang biasa, itu adalah pengalaman langka bagi seseorang seperti Ling Jian yang hidup di perbatasan hidup dan mati setiap hari. Bangsawan muda, kamu mengatakan bahwa kamu memikirkan situasi lain dari niat membunuhku. Situasi seperti apa yang kamu pikirkan? Ling Jian bertanya. Mata Ling Tian berkilat. Situasi saat kamu melawan mereka berdua. Ling Jian tertegun sejenak, bukankah bangsawan muda mengatakan bahwa aku akan dapat memenangkan keduanya, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Sementara kamu bisa memenangkan keduanya, apakah kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar? Ling Tian bertanya, untuk melayani bangsawan muda, kematian bukanlah apa-apa. Hidup Ling Jian sudah menjadi milik bangsawan muda. Ling Jian menjawab tanpa berpikir. Ling Tian menggelengkan kepalanya, kamu salah. Keduanya adalah ahli kelas atas. Dengan kemampuanmu, kamu akan dapat memenangkan keduanya. Namun, kamu harus membayar harga yang sangat besar yang mungkin. Saat Ling Tian mengatakan itu, dia tertegun sejenak. Kamu harus tahu, Ling Tian dikhianati oleh keluarganya sendiri di kehidupan sebelumnya dan dipermalukan oleh saudara kandungnya. Dia tidak lagi memiliki perasaan persaudaraan di hatinya lagi. Sementara Ling Jian setia padanya, itu karena bantuan yang dia berikan kepada Ling Tian dan efek cuci otak. Namun, dia benar-benar menyebutkan kata-kata yang memprihatinkan itu tanpa berpikir. Apakah dia benar-benar memperlakukan Ling Jian sebagai saudara sejati dan bukan bidak catur yang bisa dikorbankan kapan saja? Keduanya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Apakah masalahnya sudah selesai? Ling Tian adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya. Sementara ini adalah sebuah pertanyaan, sepertinya lebih seperti sebuah konfirmasi. Ling Tian tidak akan pernah meragukan kemampuan Ling Jian dan Ling Jian tidak pernah mengecewakan Ling Tian. Lebih jauh lagi, mengirim Ling Jian untuk menangani Namong Le mirip dengan menggunakan meriam untuk membunuh seekor ayam. Akan lebih mengejutkan lagi jika Ling Jian tidak berhasil. Ling Jian terkekeh sebelum menjawab, kepala Namong Le telah dibuang ke sungai olehku. Bangsawan muda, aku tidak yakin tentang sesuatu dan aku harap kamu bisa mencerahkanku. Ling Tian membuka matanya dan menatap Ling Jian, memberi isyarat agar Ling Jian melanjutkan. Kekuatan keluarga Namong tampak sedikit terlalu lemah. Tak satu pun dari penjaga keluarga Namong bahkan mampu memblokir pedangku. Tidakkah bangsawan muda berpikir bahwa ada sesuatu yang salah? Ling Jian bertanya dengan keraguan terpampang di seluruh wajahnya. Keluarga Namong bukanlah keluarga Yu atau air angin surgawi. Dapat dimengerti jika mereka menjadi sedikit lebih lemah. Tidak setiap keluarga dapat memiliki ahli dalam jumlah besar. Namun, keluarga Namong pasti memiliki ahli. Fakta ini tidak dapat disangkal. Adapun mengapa penjaga Namong Le sangat lemah, ini menunjukkan bahwa celana sutra seperti dia tidak penting dalam keluarga. Kata Ling Tian dengan nada yang dalam. Oh, Ling Jian menganggukkan kepalanya, bangsawan muda, karena masalah ini sudah selesai, aku akan kembali ke halaman keluarga Ling. Ling Tian tersenyum dan berkata dengan nada lembut, tidak perlu terburu-buru. Ah Jian, selain saat kita masih muda dan beberapa percakapan malam lainnya, kita jarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi. Terutama setelah kamu memusnahkan Blood Rose Hall dan pindah ke halaman keluarga Ling, Anda telah berpindah untuk waktu yang lama, tanpa perlindungan di atas kepala Anda saat Anda bekerja keras selama berjam-jam. Ini sangat berat bagi Anda. Malam ini, mari kita bersaudara mengadakan pertemuan. Anda juga bisa ceritakan tentang semua hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mata Ling Jian memerah saat dia merasakan rasa keprihatinan yang mendalam dari Ling Tian, bangsawan muda lebih berpengetahuan daripada siapapun di dunia, dengan kebijaksanaan jauh melebihi rekan-rekannya. Selanjutnya, Ling Jian berutang budi kepada bangsawan muda dan bahkan kematian akan membayar hanya sebagian saja. Bagaimana saya berani menjadi saudara dengan bangsawan muda? Saya, baik-baik saja, tidak peduli apa yang harus saya lakukan untuk bangsawan muda, saya bersedia melakukannya. Saya akan selalu menjadi milik bangsawan muda. Pedang, Ling Tian tersenyum hangat, ah Jian,
Karena perselisihan di seluruh dunia telah dimulai, arus bawah tanah secara bertahap akan mulai muncul, sampai mereka menutupi setiap negara, menyebabkan kekacauan di seluruh benua. Di masa depan, musuh kita akan dihadapi hanya akan semakin kuat. Sebagai asisten saya yang paling cakap, dan juga orang yang paling saya percayai, jika Anda tidak memperlakukan saya sebagai saudara, lalu kepada siapa saya harus percaya? Karena saya telah memilih Anda untuk mengambil biaya, itu berarti Anda adalah perpanjangan dari saya. Dengan demikian, di masa depan, pertemuan kita akan sedikit dan antara. Ini akan menjadi seperti saat ini, di mana Anda telah keluar setidaknya selama 4 bulan. Saya akan mendapatkan gadis cener itu untuk menyiapkan beberapa hidangan. Malam ini, kita akan minum bersama. Bangsawan muda, Ling Jian merasakan kehangatan dari lubuk hatinya, dia merasakan hidungnya tersumbat, dan hanya bisa memalingkan muka, batuk beberapa kali sebelum dia berhasil menahan air mata panas yang akan tumpah. Memanggil Ling Chen, Ling Tian memberikan beberapa instruksi. Beberapa saat kemudian, dia membawa nampan besar, dengan 6 jenis hidangan berbeda di atasnya, semuanya dibuat dengan rumit. Setelah itu, dia membawa 2 tong anggur. Setelah melirik Ling Tian, dia mundur dengan tenang. Ling Tian mengangkat cangkirnya, yang penuh sampai penuh, "Ah Jian, biarkan aku bersulang untukmu." Nobel muda, ada sesuatu yang aku masih tidak mengerti. Saat mengisi ulang cangkir Ling Tian, Ling Jian berbicara. Setelah beberapa cangkir, "Haha, Ah Jian, wajahmu merah semua. Lumayan, kamu terlihat cukup baik dengan itu, hahaha." Setelah kalimat itu, Ling Tian tertawa kecil sebelum melanjutkan, "Apa yang tidak kamu mengerti? Dan kamu bahkan bersembunyi dari saya selama beberapa tahun tanpa bertanya." Ling Jian menertawakan jawabannya. "Nobel muda, apa yang kamu lihat dalam diriku ketika kamu menerimaku saat itu? Aku selalu menganggap masalah ini aneh. Aku sudah melarikan diri keluar kota, tetapi kamu masih terus mencariku." Mata Ling Tian terkulai saat dalam penglihatannya berkelebat sekali. Lagi ke anak kecil tak berdaya yang menghadapinya saat itu, tidak tahu harus lari kemana, dengan mata penuh kebencian, keputusasaan dan juga keras kepala. Dibandingkan dengan pria di depannya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. "Saat itu, ketika kamu melarikan diri, kamu menabrakku di dalam ibu kota, haha." Menatap kosong ke angkasa, Ling Tian menceritakan sambil melamun. "Saat itu kamu panik. Di matamu, aku bisa melihat keputusasaan, ketidakberdayaan, kesusahan, dan banyak emosi negatif lainnya. Meskipun kamu hanya melirikku, aku bisa melihat kebencian yang tak ada habisnya di matamu. Hehe, saat itu, aku sangat mengingatmu dan karena itu ingin membantumu." Itu saja. Suara Ling Tian ringan, namun nadanya berat, seperti gunung yang menekan. Saat Ling Tian berbicara, keadaan fokus Ling Tian membuatnya merasa bahwa anak yang diceritakan Ling Tian bukan hanya tentang dia, Ling Jian, tetapi juga tentang Ling Tian sendiri. Ini adalah semacam kebencian yang telah terukir jauh di dalam tulang seseorang. Itu adalah jenis kebencian yang tidak bisa dilupakan, bahkan dalam kematian. Bagaimana ini mungkin? Mengapa bangsawan muda memiliki pengalaman seperti itu? Pikir Ling Jian. Namun, sementara seseorang dapat memalsukan nadanya, tidak mungkin untuk memalsukan perasaan terdalamnya. Ling Tian sedang duduk berhadapan dengan Ling Jian. Tapi saat itu, Ling Jian merasa seperti bangsawan muda berdiri sendirian di puncak yang tertutup salju, dipenuhi salju dan es yang tidak pernah mencair. Kesepian, kesunyian, serta rasa ketidakberdayaan yang sangat besar terpancar dari dirinya. Perasaan ketidakberdayaan yang dingin dan suram ini bahkan telah melampaui apa yang dia rasakan di tahun-tahun awal itu. Mengapa bangsawan muda merasa seperti ini? Bangsawan muda mengalami kesulitan. Tanpa diminta olehnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Ling Jian. Dengan kecerdasan, bakat, seni bela diri, dan pengetahuannya yang jauh melebihi orang normal, dari mana datangnya kepahitan ini? Dari negara, keluarga, diri sendiri. Ling Jian tidak bisa mengerti, dan mungkin tidak akan pernah. Wajah Ling Jian, yang biasanya menyerupai balok kayu, tiba-tiba mengungkapkan beberapa emosi, matanya redup dengan air mata yang tak tertumpah. Dia diam-diam mengangkat cangkirnya untuk bersulang, menenggaknya sekaligus. Di bawah pengaruh emosinya, dia menerapkan terlalu banyak kekuatan, dan cangkir anggur pecah di tangannya dengan suara yang renyah. Dalam bayang-bayang di luar rumah,
Ling Chen telah lama berganti pakaian malam yang disamarkan, tubuh langsingnya menyatu dengan kegelapan, dengan angin musim semi yang membelai dia. Laki-laki juga kadang-kadang perlu menghilangkan rasa frustrasi mereka. Seorang teman baik, serta tong anggur yang baik, itu adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan sedikit tenaga. Ling Chen sangat menyadari bahwa pria, dalam situasi seperti itu, adalah yang paling mudah mabuk, karena mereka tidak memiliki penjaga. Karena itu, dia tidak memilih untuk tinggal di dalam ruangan, tetapi memilih untuk berjaga di luar, dalam kegelapan pekat, dan angin musim semi yang dingin. Malam ini, Ling Chen diam-diam mengorbankan tidurnya untuk memberikan perlindungan bagi kedua pria yang mirip saudara itu. Biarkan mereka minum sepuasnya. Ling Jian dan Ling Chen tidak pernah tahu bahwa Ling Tian yang luar biasa, hampir maha kuasa seperti dewa, sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu buruk. Alasan utama mengapa dia membantu mereka terutama karena dia melihat sisa-sisa dirinya yang tak berdaya di dalamnya. Bahkan jika dia tinggal di pusat kota, dia akan tetap dikucilkan oleh semua orang. Hatinya akan mirip dengan gletser 1000 tahun yang menolak meleleh, berdiri sendiri dan tinggi, tanpa kehangatan untuk dibicarakan. Dengan menyelamatkan Ling Jian, serta menerima Ling Chen, itu adalah cara bawah sadar baginya untuk menyelamatkan dirinya sendiri di masa lalu, ketika dia berada di kedalaman keputusasaan. Dia secara tidak sadar memperlakukan mereka sebagai masa lalunya, membantu mereka sebagai bentuk penebusan untuk dirinya sendiri. Namun, dengan kehangatan lembut Ling Chen serta pengabdian Ling Jian yang ulet dan perhatian yang mereka berdua tunjukkan padanya, ini memungkinkan hati beku dan terkunci Ling Tian perlahan mulai mencair, mengungkapkan celah kecil. Keluarga Yang. Namong Yu menatap membisu pada mayat tanpa kepala dari kakaknya, tubuhnya gemetar, lalu ambruk ke tanah seperti kapas. Yang Kongkun berdiri di samping dengan wajah pucat. Wajahnya yang biasanya tidak bingung kali ini dipenuhi dengan kekejaman. Sebenarnya ada seseorang yang membunuh tuan muda dari keluarga Namong, di sini untuk melamar, di bawah pengawasan keluarga Yang. Ini tidak diragukan lagi adalah pukulan yang jelas dan terdengar di wajah Yang Kongkun, dan itu benar-benar penghinaan. Bagaimana pendapat keluarga Namong tentang ini? Apakah mereka akan tetap bekerja sama? Putra mereka sebenarnya terbunuh di tempat di mana pengaruh saya paling besar. Bagaimana mereka masih bisa berbicara tentang kerja sama? Adapun pernikahannya, calon mempelai pria sudah meninggal, pernikahan apa? Mobilkan pasukan pedang surgawi. Besok, aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Setelah agitasi sesaat, Yang Kongkun bereaksi. Hal terpenting saat ini adalah dia mengungkap si pembunuh, untuk memberikan jawaban kepada keluarga Namong. Jika anak orang lain telah meninggal di wilayahnya tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya, maka wajah keluarga Yang-nya dapat dibuang kembali ke rumah neneknya. Selanjutnya, Yang Kongkun juga merasa was-was. Namong Le pergi keluar dengan ketiga cucunya untuk bermain, namun cucunya tidak tergores sementara Namong Le akhirnya mati, tontonan yang mengerikan untuk dilihat. Jika dia adalah Namong Tianlong, apa yang akan dia pikirkan? Saat Yang Kongkun menerima laporan tersebut, dia segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, skema ini ditujukan untuk mendorong perpecahan antara Yangs dan Namongs, yang mengakibatkan runtuhnya hubungan mereka. Masalahnya adalah, sementara dia mengetahui rencana itu, Yang Kongkun tidak berdaya tentang itu. Tidak ada jejak yang tertinggal untuk digunakan sebagai bukti. Bahkan kepala anak pihak lain tidak ditemukan. Dia tidak bisa begitu saja berjalan ke Namong Tianlong dan berkata, putramu telah dibunuh. Jangan marah atau marah, ini adalah taktik melawan keluarga Yang. Yang Kongkun tahu bahwa jika Namong Tianlong mendengarnya, Namong Tianlong pasti akan membalikkan meja dan memulai perang. Willy dan licik seperti Namong Tianlong mungkin, Namong Tianlong masih seorang pria dan bukan orang suci yang tidak berperasaan. Jika putra Yang Kongkun adalah korbannya, dia pasti akan mengamuk dan menjadi gila. Menempatkan dirinya pada posisi Namong Tianlong, hasilnya jelas. Tingkatkan jumlah penjaga dan cermati dengan cermat setiap gerakan Ling, Wang, dan keluarga kekaisaran. Saya ingin laporan terperinci dari ketiga keluarga, terlepas dari seberapa besar atau kecil masalah ini, saya ingin dilaporkan. Yang Lei, bawa beberapa elit ke ibu kota dan selidiki orang-orang yang memasuki kekaisaran Bantalan Langit dalam setengah bulan terakhir, terutama mereka yang datang dari selatan, perhatikan baik-baik mereka. Yang Yun, cepat beritahu keluarga Namong, laporkan masalah ini kepada mereka dengan jelas tanpa melewatkan satu detail pun.
Bahkan ketika menghadapi kerugian yang tiba-tiba, pada saat ini, Yang Kongkun menunjukkan bagaimana dia adalah bakat luar biasa. Dari generasinya, dengan cepat menenangkan dirinya. Masalahnya sudah terjadi dan orang sudah mati, memikirkan konsekuensi dari masalah ini sudah tidak penting lagi. Mereka hanya bisa menghadapinya dengan tenang, apapun hasilnya. Yang Kongkun tenang dan tidak bingung, memberikan perintah seperti air sungai, mengalir teratur tanpa kekacauan. Keluarga yang semula tergesa-gesa dan kacau menjadi tenang setelah mendengar suaranya yang berwibawa dan memberi hormat kepadanya setelah menerima perintah mereka, bergegas keluar untuk menyelesaikan tugas. Yang Kongkun meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia menatap langit malam, dia sudah bisa meramalkan bagaimana seluruh ibu kota akan diaduk seperti semangkuk bubur karena perintahnya. Ini akan menyebabkan skenario di mana orang melompat dengan angin sepoi-sepoi atau teriakan burung bangau, membayangkan setiap rumput dan pohon sebagai seorang prajurit satu. Setelah bertahun-tahun, kekuatan yang sebenarnya dari elit keluarga yang sekarang sedang ditanggung. Sementara dia tahu bahwa langkahnya ini akan menarik lebih banyak kecurigaan dari keluarga kekaisaran, dia sudah kehabisan akal. Pengerahan pasukan elitnya bukan untuk mengejar si pembunuh. Kemungkinan untuk benar-benar bisa menangkap pembunuh berdarah dingin itu sekarang sangat mendekati nol. Penempatan itu semacam sikap, tampilan untuk keluarga Nangong. Itu adalah pertunjukan yang disiapkan untuk semua orang di bawah langit. Karena putramu dibunuh di wilayahku, pasti kau akan sedih, tapi aku akan lebih marah. Saya ingin menggunakan kekuatan terbesar yang saya miliki untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara tercepat dan terberat, tanpa mengabaikan apapun. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai tanda bagi keluarga Nangong, putramu sudah meninggal dan itu tidak dilakukan oleh kami. Karena sekutu keluarga yang kami mengalami kecelakaan di daerah kami, keluarga kami pasti akan memberikan keadilan. Terlepas dari konsekuensinya, keluarga yang kami akan mengerahkan seluruh upaya kami untuk kasus ini. Inilah sikap yang kami miliki terhadap kerja sama ini. Sayang sekali, hanya satu gerakan ceroboh yang diperlukan untuk membuang seluruh permainan. Satu-satunya hal yang keluar dari perhitungan Yang Kongkun, dan masih belum diketahui olehnya, adalah fakta bahwa Ling Tian telah lama memperkirakan tanggapannya. Kekuatan macam apa yang akan ditampilkan Yang Kongkun, inilah yang sebenarnya dicari Ling Tian, dan juga salah satu tujuan utamanya kali ini. Suara "en" gelombang terdengar, saat Namong Yu terbangun, wajahnya penuh dengan jejak air mata yang terlihat. Yang Kongkun menghela nafas panjang, dan berjalan ke arahnya perlahan, janggut putihnya bergoyang tertiup angin saat dia berbicara. Keponakan Nangong, apa yang terjadi tidak dapat diubah, tolong tahan kesedihanmu untuk saat ini. Haruskah kami membantu kakak laki-lakimu yang terhormat melakukan ritus terakhir? Dia telah berpikir lama tetapi tidak dapat mengungkapkan sesuatu yang menghibur untuk diceritakan padanya. Menghadapi situasi ini, menyapa kerabat dekat almarhum, tidak ada kata-kata yang memiliki kekuatan. Tak berdaya, satu-satunya hal yang bisa dia katakan dan lakukan adalah membantu mayat tanpa kepala melakukan ritual terakhirnya. Mereka belum bisa menguburkannya, karena Namongle pasti akan dimakamkan hanya di tanah keluarga leluhurnya. Dengan bantuan seorang pelayan-pelayan, Namong Yu, dengan wajah yang kehabisan warna dan darah, berdiri perlahan dan berkata, "Terima kasih kepala keluarga yang atas perhatian Anda. Jika saya tidak membalas dendam untuk ini, saya bersumpah bahwa aku tidak cocok untuk menjadi manusia." Dia kemudian berbalik untuk berbicara dengan penjaga di sampingnya, "Mereka yang menemani kakak keduaku, apakah masih ada yang masih hidup?" Meskipun suaranya terdengar lemah dan lemah, itu dingin menusuk tulang, membawa petunjuk niat membunuh. Ada dua dari mereka, tetapi mereka terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Kepala keluarga yang telah mengirim orang untuk merawat mereka. Tetapi karena sifat lukanya, keadaan tidak terlihat optimis. Salah satu penjaga membungkuk saat dia melapor. "Cepat dan bawa aku untuk melihatnya." Namong Yu kemudian membungkuk lemah pada Yang Kongkun, keponakan ini akan pergi. Jelas, dia tidak mau membiarkan dia mengikutinya, yang jelas menunjukkan kecurigaannya. Yang Kongkun hanya memiringkan kepalanya sedikit sebagai jawaban. Menyaksikan pandangan belakang Namong Yu yang menghilang, tatapannya rumit. Meskipun pembunuhan itu terjadi di bawah perlindungannya, keluarga yang pasti tidak akan lepas dari kesalahan. Dengan keadaan saat ini, seseorang hanya bisa menghadapinya dengan pikiran tenang. Dia berpikir, "Saya sudah mengirim Yang untuk menyelidiki dan menangkap si pembunuh.
Meskipun mungkin tidak ada hasil langsung, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Jika kalian para Namong tidak bahagia atau curiga, sampai kalian ingin memutuskan semua hubungan denganku, keluarga yang saya sebenarnya tidak takut dengan keluarga Namong kalian. Bagaimana? Apakah mereka sudah bangun? Meskipun dia sudah mendengar inti dari apa yang terjadi dari penjaga keluarga yang masih hidup, Namong Yu masih lebih mempercayai bawahannya sendiri. Bagaimana dia tahu jika penjaga keluarga yang hanya membuat alasan? Belum, mereka berdua memiliki luka yang mirip dengan sebagian besar orang mati. Keduanya ditusuk di dada oleh tusukan pedang. Pembunuhnya sangat kejam dan aku jarang melihat yang seperti itu. Jika tidak karena fakta bahwa mereka berdua beruntung, dan tusukan itu meleset dari jantung mereka setengah inci, mereka sudah lama dikirim ke dunia bawah. Bahkan seperti itu, luka yang ditimbulkan masih terlalu serius. Oleh karena itu aku tidak punya jaminan untuk itu. Menyelamatkan mereka. Seorang dokter berdiri di sana dengan tangannya yang masih meneteskan darah segar saat dia menjawab dengan hormat. Baiklah, tolong maafkan kami untuk saat ini. Setelah masa mundur, hanya tersisa rombongan dari keluarga Namong. Dengan kekuatan hanya satu orang, dan menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh untuk merawat ratusan penjaga, dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Hahaha, Namong Yu tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan, 4 orang-orang dalam perjalanan dan 3 bangsawan muda dari keluarga yang bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Tapi, kakak keduaku entah bagaimana kehilangan kepalanya di sepanjang jalan. Ini menggelikan, benar-benar lucu. Tawa dinginnya bergema. Nona, apa pesanan Anda? Seorang penjaga di sampingnya bertanya. Keluarkan Raja Ginseng penyelamat hidupku dan potong masing-masing untuk mereka berdua. Suara Namong Yu sedingin tundra Arktik. Untuk menunjukkan belas kasih kepada kami para penjaga, kami sudah sangat berterima kasih. Tapi, obat spiritual langka seperti Raja Ginseng itu tak ternilai harganya. Keduanya terluka terlalu parah, bahkan dengan obatnya, itu hanya akan menjadi sia-sia dan ini akan menyia-nyiakan Raja Ginseng yang berharga. Penjaga lain, yang berdiri di samping, berkata, Raja Ginseng adalah obat spiritual langka yang bahkan dapat memperpanjang nafas terakhir dari orang yang sekarat. Hanya dengan begitu kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari mulut keduanya. Ikuti perintahku, desak Namong Yu. Ya, pelayan ini akan segera mengaturnya. Tangan kanannya segera menarik kotak batu giok tua, mengeluarkan sepotong ginseng seputih salju. Ini adalah ginseng yang diberikan Namong Tianlong kepada Namong Yu. Ginseng ini ternyata benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan jiwa yang sekarat. Penjaga itu mengeluarkan pisau yang terbuat dari batu giok dan dengan hati-hati mengiris 2 potong, memasukkan masing-masing ke dalam mulut penjaga yang sekarat. Dia kemudian melangkah mundur untuk menunggu hasilnya. Semuanya diam, sambil menunggu hujan turun. Sepertinya sesaat, namun selamanya, saat erangan rendah tiba-tiba menembus telinga orang banyak. Di sofa, salah satu penjaga yang terluka parah tampaknya telah membuka sebagian kelopak matanya. Saat dia melihat Namong Yu di sampingnya, bara api yang sekarat di lampunya tiba-tiba menjadi cerah. Namong Yu merasakan getaran di hatinya saat dia membungkuk. Li Gang, bisakah kamu mendengarku? Ada yang ingin kutanyakan. Suara gemericik darah datang dari tenggorokan Li Gang itu, napasnya terengah-engah seperti ombak yang pecah. Setiap kali dia menarik napas, butuh sedikit kekuatan. Namun, matanya menatap Namong Yu dengan tegas, kepanikan, kecemasan, kesedihan, dan kemarahan keluar dengan deras, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara. Ini menyebabkan tubuhnya bergetar lebih keras. Cahaya melintas di mata Namong Yu dan dia mengikuti telinganya ke mulutnya sambil berkata, Li Gang, apa yang ingin kamu katakan? Yakinlah, hanya ada keluarga kita di ruangan ini, kamu dapat berbicara dengan mudah. Mulut Li Gang membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar darinya. Akhirnya, dengan suara gulu, mulut darah segar mengalir keluar bersamaan dengan gumpalan darah dari mulutnya. Suaranya, lemah dan lembut di luar dugaan, terdengar, Nona. Ekspresi Namong Yu menegang, aku mendengarkan. Suara Li Gang terdengar seperti lilin ditiup angin, hampir padam. Tapi suara lemah itu, ketika ditransmisikan ke telinga Namong Yu, seperti badai petir di hari yang cerah. Pembunuhnya adalah keluarga Yang, orang-orang dari keluarga Yang. Ini karena rencana yang dimiliki Tuan
Untuk keluarga Ling, Nona, kamu. Suara itu menjadi semakin lembut, dan dengan suara gemericik terakhir dari tenggorokannya, Li Gang menarik napas terakhirnya, matanya masih terbuka lebar karena marah dan frustrasi saat dia meninggal. Meskipun Raja Ginseng adalah obat ajaib, memungkinkan penjaga yang sekarat untuk memiliki beberapa detik lagi dalam hidup, bagaimanapun juga itu bukanlah pelet abadi yang menghidupkan jiwa dan Li Gang masih meninggal pada akhirnya. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sebelum kematiannya memiliki kandungan yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi. Namong Yu berdiri perlahan dengan kedua tangan terkepal, seolah dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah dan kebenciannya. Tidak diketahui mengapa, tetapi Namong Yu yang awalnya gila tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya secara tiba-tiba. Pada saat itu, dia yang hampir meletus tiba-tiba mendingin kembali, hawa dingin yang dia pancarkan sebanding dengan suhu beku. Kerumunan semua merasa cemas. Wajah cantik Namong Yu tampak seperti terpahat dari es, niat membunuh di matanya tampak membeku menjadi kenyataan. Di sampingnya, penjaga lain yang terluka parah tampaknya masih terjebak dalam ketidaksadaran. Dia mulai terengah-engah, tubuhnya berkedut sebagai respons. Sepertinya dia menghirup lebih sedikit dan menghembuskan napas lebih banyak. Namong Yu ragu sejenak, lalu tiba-tiba, ekspresinya menjadi dingin saat dia membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kanannya. Dengan sedikit tenaga dan suara, kaca, leher penjaga itu dipatahkan olehnya. Dia meninggal sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ekspresi bingung dari yang lain, Namong Yu mengeluarkan syal sutra putih salju dari dadanya dan menyekat tangannya dengan santai saat dia berbicara, jika keluarga yang tahu bahwa kita telah menemukan taktik mereka, saya khawatir kita akan melakukannya. Semuanya berakhir di batu nisan tak bertanda di kerajaan Bantalan Langit. Orang ini telah terluka parah dan tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Tangan batu gioknya menjentikkan dan selendang putih salju itu melayang turun, dengan lembut menutupi matanya. Penjaga yang telah mati secara tidak adil. Satu, panik pada gerakan sekecil apapun, dan memperlakukan semua orang seperti musuh. Malam itu sunyi, dengan angin sepoi-sepoi dan cahaya bulan yang redup. Tiba-tiba, kekacauan meledak ke segala arah. Suara derap kuda semakin mendekat. Mereka seperti gelombang lautan, datang gelombang demi gelombang tanpa akhir. Pada saat yang sama, suara omelan dan jeritan terdengar dari jauh. Ling Tian memegang gelas anggurnya sambil mendengarkan sambil tersenyum, keluarga yang benar-benar habis-habisan kali ini. Tampaknya rubah tua, Yang Kong Kun, kali ini benar-benar gelisah. Semakin dia bertingkah seperti itu, semakin sepertinya dia merasa bersalah. Menarik. Kebalikan dari Ling Tian, wajah Ling Jian memerah tetapi matanya masih tajam dan tenang. Bangsawan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ling Jian tahu bahwa bangsawan mudanya tidak akan membiarkan dia membunuh sampah itu dengan sia-sia. Jika tidak ada tindak lanjut dari rencana ini, itu tidak akan menjadi rencana bangsawan mudanya. Ling Jian sangat akrab dengan kebiasaan Ling Tian. Ling Tian tidak akan pernah mengambil tindakan hanya untuk satu tujuan. Untuk hal-hal yang sederhana dan lugas, Ling Tian tidak akan memikirkan ide itu sendiri. Dia hanya akan menyerahkan masalah seperti itu kepada bawahannya. Rencana Ling Tian akan selalu di luar harapan seseorang, tetapi masih dalam kendalinya sendiri. Setiap pengaturan cermat oleh Ling Tian akan selalu membuat Ling Jian terkejut dengan kekaguman. Ling Jian merasa jika dia tidak salah menebak, membunuh Namong Le hanyalah awal dari rencana Ling Tian. Di halaman Ling Tian, embusan angin bertiup. Ling Tian dan Ling Jian sama-sama merasa bahwa kedua ahli di halaman semakin gelisah. Penjaga Yu Bingyan akhirnya tidak bisa duduk diam. Gerakan pedang yang tidak disengaja oleh Ling Chen sebelumnya telah membuat mereka berdua waspada. Sekarang di tengah malam dengan keributan besar yang terjadi di kerajaan Bantalan Langit, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk tidak khawatir, terlepas dari siapa yang menjadi sasaran keributan itu. Dalam bayang-bayang di luar rumah, kedua pria berpakaian hitam itu sedang berdebat. Sue Fei, jaga putri kecil ini di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Suara ini milik Sue Leng. Yang terbaik bagimu untuk tetap di sini sementara aku pergi. Gerak kakiku lebih baik darimu dan akan lebih mudah bagiku untuk bergerak. Suara ini milik Sue Fei. Bajingan. Kamu harus mendengarkanku dan berjaga di sini. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kita berdua kembar seumuran. Atas dasar apa kamu bertingkah seperti bosku? Dengarkan aku kali ini. Bajingan.
Akulah yang keluar lebih dulu. Ceh, kita berdua terlihat sama. Dalam hal apa kamu lebih tua dariku? Mungkin, ada kesalahan yang dibuat saat itu. Aku merasa aku jauh lebih tua darimu. Apakah kamu memiliki watak anak yang lebih tua? Kalau begitu, kita akan menggunakan cara lama. Ya, cara lama. Siapa yang tahu bagaimana mereka sampai pada suatu kesimpulan, tetapi Sueleng akhirnya menang dan tersenyum gembira. Tubuhnya kemudian melesat ke udara saat dia menghilang di langit malam setelah berputar dengan aneh. Suefei menggelengkan kepalanya dengan frustrasi saat dia menyembunyikan dirinya kembali ke dalam kegelapan. Sebelum dia menyembunyikan dirinya, dia melihat ke arah kamar Tuan Muda Ling itu dan mengeluarkan suara meludah. Di dalam ruangan, Ling Tian dan Ling Jian saling memandang dan melihat tawa di wajah pihak lain. Sementara mereka jauh dan berbicara dengan lembut, Ling Tian dan Ling Jian sama-sama memiliki kekuatan batin yang dalam. Terutama Ling Tian, yang ki batinnya bahkan lebih kuat daripada kedua bersaudara Sue. Dengan demikian, mereka mendengar setiap kata dengan jelas. Sementara keduanya tampak sedingin es, aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka juga memiliki sisi yang menyenangkan. Menarik. Jian, sepertinya kita harus memprovokasi mereka untuk bertengkar sesekali. Ini lebih menarik daripada menonton pertunjukan. Ling Tian terkikik. Ling Jian hampir tersedak anggurnya. Dia juga mendengar percakapan antara mereka berdua tetapi tidak merasa banyak. Namun, kata-kata Ling Tian membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Karena semakin kacau, mereka berdua menunggu beberapa saat lagi sebelum Ling Tian berdiri. Sudah waktunya. Sekarang, para elit keluarga yang seharusnya sudah dimobilisasi. Ling Jian, mari kita pergi dan melihat kekuatan yang disembunyikan Yang Kongkun. Ling Jian tertawa dan menghabiskan segelas anggurnya sebelum berdiri. Jendela kemudian terbuka diam-diam. Pada saat yang sama, kedua sosok mereka menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah mereka telah melebur ke dalam kegelapan. Gelombang wewangian melayang ke dalam ruangan bersama dengan sosok yang anggun. Ling Chen berjalan dengan tenang ke sisi tempat tidur dan memeluk pakaian yang baru saja diganti oleh Ling Tian, tersenyum manis. Dia kemudian menjentikkan pergelangan tangannya dan memadamkan lampu minyak. Rumah Ling kemudian dipenuhi dengan kegelapan pekat. Berlari di malam hari ditemani angin sepoi-sepoi, Ling Jian merasakan kenyamanan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia akhirnya bisa bekerja sama dengan bangsawan mudanya lagi. Ling Jian merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat dia pertama kali melihat bangsawan mudanya dan tiba-tiba merasa hatinya menjadi tenang. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bukan lagi orang yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan tidak memiliki rumah untuk kembali. Dalam dekade terakhir, hal-hal kecil yang dialami oleh mereka berdua terlintas di benaknya saat dia merasakan kehangatan. Dirinya yang dingin dan tidak berperasaan sebenarnya masih bisa merasakan kehangatan seperti itu, dan itu sangat nyaman. Ling Tian tidak tahu, dan mungkin Ling Jian sendiri juga tidak tahu. Sejak balai mawar darah jatuh di bawah pedang Ling Jian, satu-satunya tujuan hidup Ling Jian adalah untuk melayani Ling Tian. Bantu Ling Tian untuk membunuh. Lindungi Ling Tian dengan hidupnya sendiri. Ini telah menjadi satu-satunya harapan Ling Jian di dunia. Dalam hati Ling Jian, status Ling Tian adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Ling Tian adalah saudaranya sendiri atau bahkan dewa di dalam hatinya. Dia melihat ke arah Ling Tian yang sedang berlari bersamanya, bahwa tidak ada tindakan cepat maupun lambat yang benar-benar tanpa usaha. Ling Tian akan dengan cermat menjaga jarak mereka tetapi tidak mempercepat secara maksimal untuk mempermalukannya. Ling Jian merasakan, sekali lagi, kesenjangan besar antara dia dan bangsawan mudanya. Dia tidak bisa membantu tetapi bersumpah dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat berbuat lebih banyak untuk bangsawan muda di masa depan. Siluet Sueleng muncul di depan mereka. Keduanya saling memandang sambil tersenyum. Mereka awalnya mengikuti Sueleng ke sini, sekarang setelah mereka menemukannya, dia akan menjadi juru kunci. Di jalanan yang gelap, pasukan berpakaian hitam berkelok-kelok di jalanan. Mereka akan masuk ke penginapan untuk memeriksa atau menginterogasi tempat tinggal, mengisi seluruh kota dengan keributan besar. Dari waktu ke waktu, akan ada sosok hitam yang melompat ke atap, melihat sekeliling. Ini juga membuat Ling Tian, Ling Jian dan Sueleng, yang berada di depan, menjadi lebih berhati-hati. Barisan besar, yang dikirim oleh keluarga Yang, adalah sesuatu yang bahkan Ling Tian merasa sangat terkejut.
Suara teratur dari kuda-kuda yang berderap terdengar saat gelombang kekaguman melanda mereka. Saat Ling Tian mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa meskipun pasukannya banyak, tepatnya 500, suara derap sangat teratur. Seolah-olah setiap kuda berderap dalam langkah yang sinkron. Melatih kavaleri sedemikian rupa tidak dapat lagi digambarkan dengan memiliki pelatihan yang baik. Itu sudah bisa dikatakan keajaiban. Ling Jian, perhatikan kavaleri yang datang ini. Mereka kemungkinan besar adalah kekuatan terkuat yang disembunyikan Yang Kongkun, pasukan pedang surgawi. Ini juga berita yang tidak pernah bisa kami intai. Catat semua kekuatan mereka. Mereka akan menjadi musuh terbesar halaman keluarga Ling kita di masa depan. Ling Tian berkata dengan lembut. Ling Jian melihat ke arah pasukan yang ketat dan tertib di jalan-jalan dan berkata dengan tenang, pasukan ini bisa disebut elit di antara elit. Jika kita mengeluarkan 500 orang dari halaman keluarga Ling kita untuk melawan mereka, kedua belah pihak pasti akan menderita banyak korban. Bahkan, kita mungkin akan menderita lebih banyak korban. Ling Tian juga mengamati pasukan dengan hati-hati, ekspresi laki-laki, corak kuda, sinkronisasi antara manusia dan kuda, tidak mengeluarkan satu detail pun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Jian, dia menggelengkan kepalanya, analisismu logis, tetapi hanya terbatas pada jika mereka melakukan pertempuran di lapangan. Jika mereka bertempur dengan kuda, 500 dari orang-orang ini akan mampu melawan 1000 orang dari halaman keluarga Ling kami. Selain itu, Yang Kongkun memiliki 3000 pasukan seperti itu. 3000, wajah Ling Jian berubah. Jika orang-orang ini melawan orang-orang dari halaman keluarga Ling kita 1 lawan 1, mereka pasti akan kalah. Tapi jika kita berbicara tentang mereka secara kolektif, halaman keluarga Ling kita masih jauh dari sebanding dengan mereka. Di medan perang, yang paling penting adalah kerja sama. Untuk melatih pasukan seperti ini, tidak mungkin melakukannya tanpa 8 hingga 10 tahun yang baik. Jadi, ini mungkin kartu truf Yang Kongkun. Ling Tian terus mengamati pasukan sambil berkata, lihatlah kerja sama mereka antara pria dan kuda, kuda dan kuda. Ling Jian, itu bagian yang paling menakutkan. Hanya ada satu cara untuk menghadapi pasukan seperti itu, bagilah dan taklukkan. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita pasti akan membayar mahal. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Ling Jian. Pada saat ini, pasukan pedang langit sudah berada di ujung jalan. Dengan perintah tiba-tiba, semua 500 dari mereka berhenti serempak tanpa penundaan. Bahkan kuda-kuda itu tidak melawan sedikit pun atau meringkik karena kengganan. Pasukan ini seperti mesin pembunuh yang ampuh di medan perang. 500 dari mereka turun dari kudanya bersama-sama, mendarat dengan gedebuk yang kompak. Dari jauh, sepertinya pemimpin pasukan sedang memberikan instruksi. Saat berikutnya, beberapa ratus orang itu hampir tidak ada apa-apanya, berlari ke arah yang berbeda dan meninggalkan satu bagian di belakang untuk mengawasi kuda-kuda itu. Ling Tian mengungkapkan senyum licik saat dia berkata, biarkan aku menguji kekuatan tempur mereka. Ling Jian mulai gatal karena kegirangan, bangsawan muda, biarkan aku pergi. Ling Tian dengan cepat menahan tubuh bersemangat Ling Jian dan berkata pelan, kali ini, kamu tidak perlu pergi. Kamu baru saja membunuh Namong Le, bentuk dan kekuatan tubuhmu sudah terungkap. Itu tidak baik untukmu untuk mengambil tindakan lagi. Mereka akan dapat mengetahui dengan mudah bahwa Anda adalah persiapan dari permainan pedang Anda dan cedera pada mayat. Jika itu masalahnya, maka hal-hal tidak akan menyenangkan lagi. Kita perlu sesuatu yang tidak terduga untuk lebih menyenangkan. Kali ini, biarkan bangsawan muda Anda menunjukkan pertunjukan yang fantastis. Kemudian, saya akan membingungkan Yang Kongkun tua yang berkabut itu untuk membuatnya lebih bingung. Hanya dengan begitu itu akan menyenangkan. Saat dia mengatakan itu, dia terkekeh, melihat ke suatu arah. Saat Ling Jian mengikuti visi Ling Tian, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Di arah itu ada sosok yang tersembunyi dengan hati-hati dalam kegelapan, Sueleng. Pada saat ini, Sueleng tampak beringsut dalam kegelapan, seolah-olah dia berniat untuk pergi. Sepanjang jalan di sini, Sueleng sangat berhati-hati saat dia menguping pembicaraan di sekitarnya. Hanya setelah mendengarkan beberapa percakapan yang berbeda barulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, bangsawan muda dari keluarga Namong Le, dibunuh oleh seorang ahli misterius di jalanan. Yang Kongkun menjadi marah dan mengirimkan semua pasukannya untuk menangkap pelakunya.
Setelah mengetahui bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yu yang dia layani dan musuh bebuyutan mereka, air angin surgawi, dia secara alami tidak dapat diganggu lagi tentang masalah ini. Pada saat yang sama, dia juga menjadi santai saat mencari kesempatan untuk kembali ke rumah Ling. Namun, berada di pusat radius investigasi, dia harus sangat berhati-hati. Jika dia menyebabkan kejadian ini terkait dengan putri kecilnya, dia tidak akan pernah bisa menebus dirinya sendiri, bahkan dengan kematian. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus pergi, sepasukan-pasukan yang tertib berjalan ke arahnya perlahan. Sementara Sueleng berada di atas atap, dia juga bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari pasukan. Mereka jelas adalah pasukan yang sangat berpengalaman yang tidak memiliki keraguan untuk membunuh. Hati Sueleng menegang saat dia berpikir, keluarga yang sebenarnya memiliki pasukan elit seperti ini. Jika hanya ada selusin dari mereka di sini, dia tidak akan menempatkan mereka di hadapannya sama sekali. Tapi, mungkin ada puluhan dari mereka yang hadir saat ini. Jika lokasi Sueleng terungkap, mereka lebih dari mampu menjebaknya ke dalam pertempuran sengit. Memikirkan hal ini, Sueleng buru-buru mengecilkan tubuhnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Tiga batu bata meledak di sisi Sueleng. Suara renyah menyebar dalam kegelapan saat Sueleng merasakan jiwanya melompat keluar dari tubuhnya. Idiot mana yang melempar batu bata ini ke sisiku? Sueleng hampir ingin berteriak. Tapi sekarang, dia tidak lagi punya waktu untuk menggerutu. Sekarang setelah dia ketahuan, semuanya menjadi sangat serius. Dari jauh, pria berpakaian hitam dengan cepat naik ke atap dan berlari mendekat. Dia di sini, teriakan keras terdengar dari bawah. Dengan suara desir, para pria berpakaian hitam semuanya berada di atap. Bila mereka memantulkan cahaya bulan, menutupi Sueleng dengan pantulannya saat mereka menebas ke arahnya. Sueleng tidak lagi memiliki waktu untuk frustrasi saat sosoknya melayang ke langit. Pedangnya yang seperti salju terhunus saat dia mengacungkannya ke udara. Saat suara benturan logam terdengar di udara, Sueleng telah menangkis senjata yang masuk saat dia mulai mundur. Suara pisau mengiris udara terdengar dari belakangnya, mendekatinya dengan ganas dengan kekuatan besar. Sueleng tidak memiliki kesempatan untuk berbalik saat dia menebaskan pedangnya secara refleks, menerima pedang itu dengan semburan percikan api. Pada saat yang sama, Sueleng menghela nafas dan melarikan diri ke jalan. Meskipun dia tahu bahwa niat lawannya adalah memaksanya turun dari atap untuk mengelilinginya, dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar kehilangan seluruh permainan dengan satu kesalahan. Sekarang, Sueleng sudah bisa memastikan bahwa orang yang melempar batu bata itu pasti pelaku sebenarnya, atau paling tidak kaki tangannya. Sebelum tubuhnya mendarat, lebih dari 10 pedang sudah menebas ke arahnya. Sementara Sueleng masih di udara, dia melepaskan gerakan yang disebut pertarungan malam 8 arah. Lapisan bayangan pedang bisa terlihat di sekelilingnya, menghalangi semua pedang saat dia mendarat di tanah. Lebih dari 10 pria berpakaian hitam mengelilinginya dengan erat saat para ahli menduduki dataran tinggi, menyegel semua rute pelarian. Setelah pertukaran, Sueleng sudah tahu bahwa orang-orang di atap bukanlah orang lemah. Sementara satu atau dua dari mereka bukan lawannya, dia akan mendapat masalah jika mereka semua menyerang bersama. Adapun 10 orang plus di bawah, mereka hanya elit yang hanya sedikit lebih kuat dari tentara biasa. Meskipun mereka bukan ahli seni bela diri, Sueleng tahu bahwa mereka adalah regu bunuh diri terlatih yang tidak takut mati dari tindakan dan mata mereka. Dengan para ahli di atap dan regu bunuh diri di bawah, melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Bagian yang paling menyusahkan adalah fakta bahwa para ahli lawannya juga sedang menyerbu saat ini. Jika dia dikepung ke segala arah, dia pasti akan mati di sini malam ini bahkan jika dia memiliki kemampuan surgawi. Memikirkan hal ini, semangat pantang menyerah membara di matanya. Jika itu masalahnya, mari kita akhiri ini dengan cepat. Mengikuti gerakan tubuh Sueleng, pedangnya juga menusuk seperti naga beracun. Langkah ini sama sekali tidak aneh dan merupakan langkah membunuh. Sebelum prajurit berpakaian hitam memiliki kesempatan untuk bereaksi, pedang sudah menembus dadanya. Mata prajurit berpakaian hitam terbakar amarah saat dia maju lebih jauh bukannya mundur, menyerang Sueleng dengan seluruh kekuatannya. Saat Sueleng mengeluarkan pedangnya dan menikam tenggorokan musuh lain, prajurit berpakaian hitam ini, dengan lubang berdarah di dadanya, sudah menerkamnya. Dia mencoba memeluk Sueleng dengan tangannya,
saat dia mengerang kesakitan dengan darah mengalir keluar dari semua organnya. Inilah perbedaan antara regu bunuh diri dan tentara reguler. Bahkan jika pasukan-pasukan bunuh diri akan menghadapi kematian, mereka akan menghadapi kematian dengan senyuman. Bahkan jika mereka akan mati, mereka pasti akan membuat masalah bagi musuh mereka untuk membantu rekan mereka membunuh musuh. Bahkan jika mereka mati, mereka pasti akan menyeret seseorang bersama mereka. Wajah Sueleng tidak berubah dan tenang saat dia mengelak dengan langkah sederhana dan tersandung pria kekar yang menyerangnya. Pada saat yang sama, Sueleng telah melepaskan 3 serangan, mengamputasi 2 musuh dan menusuk dahi musuh lainnya. Ketajaman permainan pedangnya bisa disaksikan dengan mudah. Saat keributan langkah kaki terdengar dari jauh, semakin banyak ahli yang terus mengalir. Ketika para ahli di atap melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mereka mengeluarkan peluit keras sebelum melompat turun dan bergabung dalam keributan. Saat beberapa orang ini melompat turun, Sueleng segera merasakan peningkatan tekanan. Awalnya, dia melarikan diri saat bertarung dan sudah mundur beberapa meter. Namun, dia tidak lagi dapat melarikan diri 1 langkah pun saat beberapa orang ini melompat turun.